Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1113 sampai bab 1116. Insiden Murong Yue tidak diragukan lagi merupakan aib dan penghinaan besar bagi Zhang Yi dan putranya. Meskipun keluarga Zhang tidak terkenal di antara banyak keluarga di Tiongkok, bukan berarti keluarga mereka tidak memiliki kekuatan. Jika bukan karena bisnis yang terlibat terkait dengan keamanan negara, kekuatan keluarga mereka tidak bisa pasti sebanding dengan keluarga besar manapun. Tapi begitulah adanya, kebetulan seseorang memakaikan topi padanya, dan begitu dia memakainya, itu bertahan selama 20 tahun. Belum lagi apa yang dirasakan Zhang De. Zhang Yi, seorang pria berusia 80 tahun, hampir pingsan karena marah lagi setelah mengetahui kejadian tersebut. Sekarang mereka telah memperoleh hasil tes garis ayah dan Murong Yue berada di bawah kendali mereka. Jika mereka tidak membawa seseorang untuk meminta penjelasan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kota Baihua di masa depan? Adapun keluarga Murong, jika mereka melakukan hal seperti ini dan tidak meminta penjelasan, bukankah mereka akan dipandang rendah oleh keluarga Murong? Melihat Li Fugui bertanya saat ini, Zhang De tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur menyatakan apa yang dia pikirkan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhang De, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tuan Zhang, awalnya saya tidak ingin banyak bicara tentang masalah ini, tetapi karena Anda telah bertemu dengan saya, dengarkan saja saya dan jangan membuat masalahnya terlalu serius. Seperti kata pepatah, pertahankan garis tipis dalam hidupmu agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Meskipun aku tidak terlalu mengenal orang yang disebut keluarga Murong ini, tapi kamu tidak terlalu mengenalnya, ingin memikirkannya, Murong Yue dapat menggunakan 20 tahun untuk mengintai keluargamu selama sisa hidupnya. Wanita bijaksana yang begitu kejam pada dirinya sendiri, jika kamu memaksa dia terlalu keras, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya bagimu." Pada saat ini, Zhang Yi memunculkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Sambil tersenyum, dia menatap Li Fugui dan berkata terus terang, "Adik, kamu terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Jika keluarga Zhang kita tidak bisa mengendalikan keluarga Murong, bukankah pekerjaan kita di industri ini akan sia-sia? Haha, katakan padaku, kamu bisa jangan marah. Bahkan di saat game ke-6, kita akan mendapat perlakuan buruk, apalagi keluarga Murong." Zhang Yi masih memiliki kepercayaan diri dalam menjaga keluarga Murong. Li Fugui melihat Zhang Yi dan putranya sudah mengambil keputusan. Selain itu, masalah ini bisa dianggap sebagai masalah keluarga. Seperti kata pepatah, sulit bagi pejabat yang jujur untuk menangani masalah keluarga. Sebagai orang luar, tak perlu baginya ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Ayah dan anak itu terlihat tampak percaya diri. Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada mereka berdua, "Baiklah, berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan. Aku akan memberimu resepnya. Kamu harus minum obat tepat waktu setelah selesai. Saya juga ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda di sini." Setelah mendengar ini, Zhang De tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Adik, jaraknya masih jauh dari lembah Baihua, dan bahkan jika Anda berkendara ke sana, kamu hanya bisa mencapai muara lembah Baihua. Baiklah, kebetulan aku punya helikopter yang menganggur di rumah. Aku akan membiarkan helikopter itu mengantarmu ke sana. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, langsung hubungi supirnya dan minta dia menjemputmu naik." Lihat Zhang De mengatakan ini. Li Fugui tentu saja tidak akan menolak, lagi pula, tidak ada yang menanggapi mereka ketika mereka datang ke kota Baihua. Dengan Zhang De membantu mereka menangani masalah sepele ini, itu jauh lebih mudah agar mereka bisa bergerak. Setelah langsung menyetujui, sebelum meninggalkan rumah, Li Fugui membujuk Zhang Yi dan Zhang De lagi. "Tolong ingat apa yang baru saja saya katakan. Jangan impulsif. Saya tahu hal seperti ini membuat Anda sangat marah, tetapi ada beberapa hal yang bisa ditoleransi. Bersabarlah."
Zhang Yi dan Zhang De tahu bahwa Li Fugui juga memiliki niat baik. Mereka bersenandung dan setuju, tetapi dalam hati mereka berpikir bahwa setelah ini, mereka harus membuat keluarga Murong terlihat baik. Dengan pemikiran ini, Zhang Yi meminta seseorang untuk naik ke atas dan menurunkan Murong Yue. Zhang De menyuruh Li Fugui, Hua Duoduo dan Yu Zhen keluar dari pintu. Namun ketika mereka sampai di aspal halaman depan villa, rubah putih kecil dan ular hitam besar Li Fugui muncul bersama, bergegas menuju Li Fugui dan Yu Zhen dengan gembira. Li Fugui hanya menepuk-nepuk bajunya dengan lembut, dan ular hitam itu masuk ke sepanjang kaki celana Li Fugui, lalu melingkari pinggang Li Fugui. Rubah putih Yu Zhen melompat ke pelukan Yu Zhen. Yu Zhen menyentuh kepala rubah putih kecil dan berkata dengan marah, "Kamu tahu cara berlarian setiap hari? Apa kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan kali ini?" Rubah putih kecil itu sepertinya telah melakukan sesuatu salah anak dalam masalah ini mengusap dagu Yu Zhen dengan kepalanya. Senyuman bahagia memenuhi sudut mulut Yu Zhen, dan dia menoleh ke Li Fugui dan berkata, "Fugui, ayo pergi. Jika kita pergi ke sana lebih awal, kita bisa menemukan Rongrong lebih awal." Li Fugui mengangguk, setelah ketiga orang itu naik helikopter. Mereka menyaksikan helikopter melayang terbang ke utara kota Baihua. Hua Duoduo berbalik, melirik ke villa keluarga Zhang, dan kemudian berkata dengan cemas kepada Li Fugui dengan keras, "Fugui, mengapa saya selalu merasa bahwa keluarga Zhang akan menghadapi banyak masalah kali ini?" Li Fugui menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya, dan berbisik kepada Hua Duoduo, "Sudahlah untuk saat ini. Tujuan kita datang ke pasar Baihua kali ini adalah untuk menemukan Xiao Rongrong, bukan untuk ikut campur dalam urusan lain, urusan orang. Lagi pula, Anda dan saya bukan lagi kapten dan wakil kapten tim kedua. Jadi mengapa kita peduli dengan begitu banyak hal yang berantakan?" Hati Hua Duoduo menegang. Dia telah bersama Li Fugui selama beberapa waktu. Dia mungkin tahu orang seperti apa Li Fugui itu. Kata-kata di atas mungkin tampak seperti bukan apa-apa, tetapi jika dipikir-pikir baik-baik, Li Fugui pasti tahu sesuatu. Penuh rasa ingin tahu, Hua Duo mau tidak mau berkata, "Fugui, apakah kamu sudah memperhatikan sesuatu?" Li Fugui tidak menjawab, tetapi menutup matanya sedikit dan berkata dengan santai, "Helikopter lebih baik, kecepatannya cepat, dan kami akan melakukannya terbang keluar kota dalam sekejap mata." Hua Duo memelototi Li Fugui dengan marah, dan berkata dengan marah, "Li Fugui, aku menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak mengatakannya?" Li Fugui masih berpura-pura, dia tampak seperti dia tidak mendengar apapun dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya hanya tidak tahu seberapa besar lembah Baihua. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak master yang ada di lembah Baihua. Siapa orang yang paling berkuasa di sini, jika dia sama dengan calon ayah mertuaku? Sial, kalau kita bertiga pergi, semuanya akan berakhir." Mata Yu Zhen membelalak saat ini, dan dia menatap Li Fugui dan bertanya dengan marah, "Li Fugui, apa maksudmu dengan ini?" Ayahku meskipun dia kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kan?" Mendengarkan kata-katamu, sepertinya ayahku bisa memakanmu. Li Fugui terkekeh. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya tidak membicarakannya. Ayah mertua saya punya banyak orang, dan dia hanyalah salah satu dari mereka." Hua Duo melihat Yu Zhen dan Li Fugui mulai bertengkar lagi. Dia hanya bisa mengesampingkan rasa penasarannya untuk saat ini. Segera, helikopter tiba di depan sebuah gunung besar. Ketika helikopter mendarat di ruang terbuka di depan gunung, pilot hanya berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, gunung di depan disebut Gunung Baihua, dan lembah Baihua berada di belakang gunung ini. Kota Baihua memiliki peraturan, dan gunung ini adalah zona larangan terbang. Jadi aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, telepon aku ketika kamu keluar, dan aku akan menerbangkan helikopter untuk menjemputmu."
Setelah Li Fugui mengucapkan terima kasih, dia membawa Hua Duo dan Yu benar-benar melompat keluar dari helikopter. Tunggu sampai helikopter berangkat, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Saat ini masih pagi, baru jam 10 pagi. Yu Zhen mendatangi Li Fugui, menatap puncak gunung di depannya dengan ketinggian kurang dari 1000 meter, dan berkata sambil tersenyum, di gunung kecil ini, kita dapat mencapai mulut lembah Baihua dalam waktu singkat. Hua Duo berkata si buru-buru mengambil ponselnya. Dia membuka peta gunung Baihua yang dia minta rekannya temukan sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Fugui, kamu dan Yu Zhen datang dan lihat, ini peta adalah peta gunung Baihua. Menurut rekan saya lokasi yang ditandai seharusnya lembah Baihua. Li Fugui melihat sekilas ke peta, lalu menatap bunga-bunga itu dan tersenyum. Duo, lihat petanya. Lalu lihat ke pegunungan di depanmu. Menurutmu apakah kita harus mengikuti instruksinya? Bisakah rambu jalan di peta mengarah ke lembah Baihua? Hua Duo sedikit mengernyit dan melihat ke atas gunung lagi dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat lebih dekat, dia kembali sadar. Meskipun ada banyak jalan yang ditandai di peta, tidak ada satupun jalan di gunung di depan saya. Yang lebih penting adalah pegunungan di depan kita berhutan lebat, dengan segala jenis pepohonan hijau seukuran mulut toples. Bagian bawah pohon besar itu ditumbuhi duri, mustahil manusia atau bahkan kelinci bisa menyeberang di antara duri tersebut. Melihat situasi ini, Hua Duo mau tidak mau bertanya, apakah tidak ada jalan di sini, atau apakah kita berada di tempat yang salah? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, dilihat dari vitalitas yang menyebar dari kedalaman hutan pegunungan, kalian pasti sudah menemukan tempat yang tepat, jadi ayo kita lakukan. Karena tidak mungkin, kita akan langsung menuju puncak gunung dulu. Kalian berdua harus mengikuti kami dan jangan ketinggalan. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui sudah mulai mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Hua Duo meletakkan ponselnya, dan Yu Zhen juga melepaskan rubah putih kecil itu, meletakkannya di tanah dan berkata terus terang kepada rubah putih kecil itu, Xiao Bai, ikuti kami nanti, jangan lari-lari, tahu, jika kamu kehilangannya kali ini, aku tidak akan pernah mengajakmu keluar lagi. Rubah putih kecil itu mengangguk patuh. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, lalu langsung melompat. Terbang di puncak pohon sampai ke puncak gunung. Li Fugui melihat jauh ke dalam pegunungan, tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan lain di depannya. Qi Kuai Kui Xiao. Saya baru saja melihat gunung ini, dengan pepohonan hijau dan tumbuhan lebat. Namun di sisi lain gunung, tempat itu benar-benar tandus, bahkan tidak ada satupun rumput liar. 6 jurang terlihat samar-samar jauh di dalam gunung. Namun di ujung 6 jurang yang berkelok-kelok ini, mereka semua berkumpul. Menghadapi jurang setinggi 2 hingga 3.000 meter dan perbukitan mulus yang bahkan kambing pun tidak bisa berhenti, Hua Duo menunjukkan senyum pahit dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, apakah kamu masih berencana untuk terbang? Li Fugui belum berbicara. Tanpa diduga, Yu Zhen berkata dengan santai di sampingnya, sepertinya terbang tidak bisa terbang. Haha. Kalau aku membacanya dengan benar, dari 6 jurang di depanku, hanya satu yang bisa menuju ke lembah Baihua, dan 5 sisanya tidak bisa dilakukan. Itu semua jebakan. Hua Duo berkata sambil tersenyum, kita bisa terbang ke puncak gunung. Tapi tidak bisakah kita terbang langsung ke mulut lembah Baihua? Anda baru saja mengatakan itu hanya satu dari 6 jurang bisa mengarah ke lembah. Di pintu masuk lembah Baihua, 5 jalan lainnya dalam bahaya. Jadi jika kita terbang ke sana, bukankah kita bisa menghindari bahayanya? Hua Duo bukan dari sekte. Setelahnya semuanya, jadi dia memandang semuanya terlalu sederhana. Tapi Yu Zhen berbeda. Sebagai anggota sekte, dia mengetahui sekte tersebut dengan sangat baik. Setelah mendengarkan kata-kata Hua Duo, Yu Zhen tersenyum dan berkata, Duo, sepertinya kamu masih belum cukup mengenal sekte tersebut. Tidak peduli itu sekte besar atau kecil,
jika kamu berencana untuk masuk tanpa orang lain yang memimpin, kamu pasti tidak cukup kuat, kamu tidak bisa menerobos masuk. Sama seperti pemandangan yang kita lihat di depan kita, saya jamin itu hanya ilusi. Jika kita benar-benar berencana untuk terbang di jalur yang sama seperti sebelumnya, kita mungkin akan saling bertabrakan di jalan, dalam jebakan. Sebelum kita bisa bereaksi, kita mungkin sudah mati. Pada saat ini, Li Fugui berdiri dan tersenyum dan berkata, Yu Zhen, jangan menakut-nakuti Duo-Duo, Bai Huagu kecil, apakah itu menakutkan seperti yang kamu katakan? Kuil Yuxu-mu sangat kuat. Bukankah mudah bagiku untuk masuk dari pintu masuk utama? Itu hanya ilusi. Tidak bisakah aku menghancurkannya saja? Yu Zhen panik. Dia segera berkata kepada Li Fugui, Fugui, tolong jangan bandingkan lembah Baihua dengan kuil Yuxu kami. Alasan mengapa kuil Yuxu kami hanya memiliki satu lapisan ilusi adalah karena kami memiliki begitu banyak master di Gunung Yuxu. Beberapa tetua mungkin tidak lawanmu. Tetapi jika kamu menemukan beberapa tetua di tangan ayahku, salah satu dari mereka dapat menjatuhkanmu. Tetapi lembah Baihua berbeda. Tidak banyak tuan yang tersisa di lembah Baihua. Untuk mencegah orang luar menyerang, mereka hanya bisa menggunakan formasi dan jebakan untuk memblokir satu sama lain. Li Fugui mendengar apa yang dikatakan Yu Zhen masuk akal. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, ayo lakukan ini, kalian berdua tunggu di sini dulu, aku akan pergi dan menjelajahi jalannya dulu. Jika memungkinkan untuk terbang, itu yang terbaik. Jika tidak, maka kita akan menemukan acara. Benar-benar gelisah, wajah Hua Duo-Duo juga penuh kekhawatiran. Kedua gadis itu datang ke Li Fugui bersama-sama, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Hua Duo-Duo pertama-tama berkata, Fugui, kalau tidak, kita harus memikirkan cara lain. Apakah menurut Anda kami dapat yakin bahwa Anda dapat pergi ke sana sendirian? Yu Zhen saat ini, dia juga berkata, Fugui, jangan anggap enteng. Datanglah ke kuil Yuxu. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu dengan terlalu jelas, begitu Yu Zhen mengatakan. Ini, Li Fugui tersenyum dan berkata kepadanya, jika ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan terlalu jelas, katakan saja yang sebenarnya, kalian tahu saya akan datang, jadi Anda cukup membuatkan saya susunan pesona untuk membuat saya merasakan betapa kuatnya saya, lalu aku akan menjadi tajam dan bingung. Hanya denganmu, kami menjalin hubungan, dan setelah itu, haha, kamu datang kepadaku, dan aku menjadi menantumu di Yuxuguan. Saya kira satu-satunya hal yang tidak disangka orang tuamu adalah aku akan menyedot semua kolam rohmu hingga kering dalam satu tarikan napas. Yu Zhen tertegun selama beberapa detik, lalu memutar matanya pada Li Fugui, dan berkata dengan marah, jika menurutmu begitu, aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, kuil Yuxu kami menyelamatkanmu dengan ringan, tapi lembah Baihua kami belum tahu apa yang terjadi di sini. Jika Anda mencoba menerobos, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Senyuman jahat muncul di bibir Li Fugui. Tepat pada saat itu Xiao Bai bergegas mendekat dan langsung memeluk Yu Zhen. Li Fugui melirik Xiao Bai, lalu berkata terus terang kepada Yu Zhen, ayo lakukan ini, atau biarkan Xiao Bai pergi dan mencobanya dulu. Yu Zhen mengertakkan gigi peraknya, dan Xiao Bai memamerkan giginya dengan ekspresi kebencian. Dia menatap Li Fugui dengan penuh minat. Fugui, aku punya niat baik. Biar ku beritahu, jika kamu membiarkan Xiao Bai mencobanya untukmu, sebaiknya biarkan aku mencobanya untukmu. Kamu tahu seberapa kuat Xiao Bai. Biarkan dia mencobanya. Bagaimana jika aku mati setelah mencobanya? Selain itu, kamu mungkin tidak mengetahui hubunganku dengan Xiao Bai. Kita berdua hidup dan mati bersama. Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Yu Zhen, oke, aku bercanda denganmu. Jangan khawatir. Karena saya telah membuat keputusan untuk menjelajahi jalan secara langsung, pasti tidak akan ada masalah. Selain itu, kalian berdua juga tahu kekuatan saya.
Selama ilusi ini tidak diciptakan oleh tingkat jiwa yang baru lahir Tuan, saya yakin bahwa saya dapat mematahkan ilusi di depan saya. Dengan mengatakan itu, demi keselamatan, Li Fugui berkata kepada ular hitam yang melingkari pinggangnya, "Dahei, apakah kamu masih di sini? Jangan kamu keluar dengan cepat. Jika nanti kamu menemui bahaya, apa yang harus aku lakukan jika aku meninggalkanmu saat aku berlari?" Ular hitam besar itu menjulurkan kepalanya, melontarkan pesan ular, dan mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya, dengan jelas mengatakan bahwa Li Fugui tidak mau keluar. Li Fugui melihat situasi ini, dia hanya bisa menyentuh kepala ular hitam besar itu, lalu berkata terus terang kepadanya, "Oke, sembunyikan saja di tubuhku dan jangan jatuh dariku ketika saatnya tiba." Ular hitam besar itu mengangguk dan berjalan pergi dari Li lagi. Masuk ke dalam pakaian Fugui dan dililitkan erat di pinggang Li Fugui. Tunggu hingga ular hitam besar itu melingkar. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan vitalitas di tubuhnya lagi. Di saat yang sama, dia dengan serius memperingatkan Yu Zhen dan Hua Duo, "Kalian berdua berdiri saja di sini dengan tenang dan jangan bergerak." "Oke," Hua Duo berkata buru-buru. "Fugui, hati-hati, jika ada yang tidak beres, segera mundur." Yu Zhen juga memperingatkan dengan serius, "Jangan gegabah. Meskipun lembah Baihua tidak kuat, dia masih anggota sekte tersebut." Li Fugui mengangguk, lihatlah ke kejauhan. Setelah mengunci arah yang ingin dia tuju, dia kembali terbang. Dia menginjak perbukitan yang sepertinya diminyaki seluruhnya, dan terbang menuju tempat berkumpulnya jurang di depannya. Namun, tepat setelah Li Fugui bergegas keluar kurang dari 800 meter, bukit di kakinya tiba-tiba berubah, dan belati tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari bukit yang awalnya mulus. Di bawah sinar matahari, belati ini memancarkan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Hati Li Fugui menegang dan dia ingin mundur, namun dia tidak menyangka bahwa 800 meter di belakangnya, ada juga belati lebat yang muncul dari perbukitan. Lihat situasi ini, Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, lalu mengangkat kakinya dan menendang belati di depannya. Saat jari kaki bersentuhan dengan belati itu patah. Dengan bunyi klik yang tajam, belati yang tidak ingin dipatahkannya bertabrakan dengan belati lainnya. Setelah percikan api muncul, area sekitarnya langsung terbakar menjadi api yang berkobar. Api mulai menyebar dengan kecepatan hampir 100 meter per detik. Dalam sekejap, Li Fugui berada di lautan api. Menjauh, ketika Hua Duo dan Yu Zhen melihat pemandangan di depan mereka, kedua gadis itu menangis. Hua Duo berteriak keras, "Fugui, hati-hati, cepat kembali." Yu Zhen juga menghentakkan kakinya dengan cemas, menyaksikan api menyebar ke kejauhan. Dia dan Hua Duo berjarak kurang dari 10 meter, dan sensasi terbakar memaksa mereka mundur. Duo, hati-hati, Fugui pasti akan menemukan cara untuk keluar." Dia mengatakan ini, tapi Yu Zhen tidak tahu pasti. Lagi pula, dengan api yang begitu dahsyat, apalagi Li Fugui, mungkin tidak diketahui apakah ayahnya akan bisa keluar meskipun dia datang. Di lautan api, Li Fugui mengertakkan gigi, saat kulitnya terasa sakit. Dia tidak menyangka pohon induk Black Spirit di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak. Pohon besar ini sepertinya telah melahirkan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Li Fugui segera terbungkus kristal es putih. Rasa dingin menyelimutinya, dan Li Fugui menghela napas lega. Dia berbalik dan melihat belati bercahaya merah yang tak terhitung jumlahnya di kakinya dan nyala api yang menyala-nyala di sekelilingnya. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia menendang belati itu dan kembali ke Hua Duo dan Yu Zhen. Namun saat ia berlari keluar kurang dari 200 meter, pakaian dan sepatunya terbakar habis oleh api. Jika tubuhnya tidak ditutupi dengan kristal es, yang mencegahnya terbakar oleh api, dia mungkin akan dikremasi di sini kali ini. Ketika Li Fugui hendak menendang belati di depannya dengan kakinya lagi,
Dia tidak menyangka ujung jari kakinya akan bersentuhan dengan belati tersebut. Belati merah membara itu tiba-tiba menembus kristal es di telapak kakinya, kaki Li Fugui. Suara mencicit terdengar. Li Fugui samar-samar mencium bau barbeque. Dia mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. "Kamu bajingan, jangan biarkan aku keluar. Setelah aku keluar, aku akan membunuh setiap bagian lembah Baihua." Setelah melontarkan kata-kata kejam itu, Li Fugui menatap di depannya. Adegan itu langsung bermasalah. Ada belati di bawah kakinya. Sekalipun dia ingin terbang, dia tetap membutuhkan dukungan. Dia hanya bisa melompat sejauh 180 meter. Jika dia melompat keluar dan menginjak belati, dia akan jatuh secara tidak sengaja. Jika Anda jatuh, kamu benar-benar ditakdirkan. Di saat kritis hidup dan mati ini, Li Fugui tidak pernah menyangka ular hitam besar yang semula melingkari pinggangnya tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang hampir seperti auman naga. Saat bereaksi, ular hitam besar itu berubah menjadi naga setebal mulut tong, dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Dan dia sudah menaiki punggung ular hitam besar itu. Ular hitam itu terbang keluar bersama kobaran api di depannya. Saat perutnya bersentuhan dengan belati di atas bukit, semua belati itu patah. Hanya dalam sekejap mata, Li Fugui bergegas keluar dari lautan api. Ular hitam besar itu meletakkan tubuhnya di depan api, menghalangi amukan api untuk Li Fugui, Hua Duo dan lainnya. Li Fugui tidak banyak berpikir. Begitu dia turun dari punggung ular hitam besar itu, dia buru-buru berteriak kepadanya, "Kamu bodoh, cepat kembali." Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tidak mau mengambil resiko sekarang. Bukit yang terbakar api tiba-tiba berubah menjadi seperti semula. Belati yang muncul di atas bukit juga menghilang. Api langsung padam karena alasan yang tidak diketahui. Ular hitam besar itu mengangkat kepalanya yang bertanduk dan melirik ke arah bukit, lalu mengulurkan huruf ular setebal lengannya dan melirik ke arah Li Fugui dengan ekspresi tampak bangga. Li Fugui benar-benar bingung. Bahkan ketika dia dipukuli sampai mati, dia tidak pernah menyangka ular hitam besarnya bisa berevolusi secepat itu. Beberapa hari yang lalu, dia hanya melihat jejak samar ular hitam besar yang tumbuh tanduk. Bahkan tadi malam, ketika ular hitam besar itu membawa Guan Cheng, Yang Hun dan yang lainnya, dia tidak melihat bahwa ular hitam besar itu berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang luar biasa. Di luar dugaan, ular hitam besar ini menjadi begitu ganas sekarang. Hua Duo dan Yuzen juga dikejutkan oleh ular hitam besar ini. Terutama auman naga yang keras tadi. Ketika mereka pertama kali mendengar suara itu, mereka mengira itu pasti suara gemuruh terakhir yang dibuat Li Fugui saat dia dibakar sampai mati. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, ular hitam besar itu bergegas keluar dari lautan api sambil membawa Li Fugui. Setelah ular hitam besar itu melirik ke arah Li Fugui, ia menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya, berubah menjadi penampilan sebelumnya lagi, dan merangkak ke atas tubuh Li Fugui. Hanya saja kali ini tidak melingkari pinggang Li Fugui, melainkan langsung melingkari selangkangan Li Fugui, menggunakan tubuhnya untuk memblokir ular kecil di tubuh Li Fugui. Yuzen dan Hua Duo terlalu mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Setelah kedua gadis itu bereaksi, mereka bergegas ke Li Fugui dan memandangnya dari atas ke bawah. Yuzen mengulurkan tangannya, terus menyentuh kulit Li Fugui, dan bertanya dengan prihatin, "Fugui, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya Tuhan, kamu hampir membuat kami berdua takut sampai mati. Saat kamu lewat, aku menyuruhmu untuk hati-hati, tapi kamu hanya tidak mendengarkan. Tidak apa-apa. Sekarang, bagian dalammu hampir mati terbakar, tahu." Pada saat ini, kristal es di tubuh Li Fugui telah menghilang, dan kulitnya yang berwarna gandum, terlihat sangat menarik di bawah sinar matahari. Hua Duo berjalan mengelilingi Li Fugui dan memastikan kulit Li Fugui tidak terbakar sama sekali. Dia menghela nafas lega dan kemudian mengeluh kepada Li Fugui, "Bagaimana?
Apakah kamu menyesal sekarang? Yu Zhen berkata tadi. Tapi kamu harus mencobanya. Untungnya, saya tidak terbakar. Tepat setelah mengatakan ini, Hua Duo sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dan Yu Zhen sama-sama dianggap master. Tapi barusan, api masih berjarak 10 meter dari mereka, dan mereka sudah merasakan sensasi terbakar yang kuat. Tetapi Li Fugui berada di tengah-tengah api, dan tidak 1 inci pun kulitnya terbakar. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Jangan menunggu Hua Duo bertanya. Yu Zhen juga bertanya dengan ekspresi terkejut kali ini. Fugui, ada apa denganmu? Pakaianmu telah terbakar habis oleh api. Tapi kenapa tidak ada yang salah dengan kulitmu dan rambutmu? Bagaimana mungkin? Li Fugui tidak mau menceritakan apapun tentang pohon induk Black Spirit. Menghadapi pertanyaan kedua gadis itu, Li Fugui perlahan berlutut dan berkata tanpa daya, "Siapa bilang aku tidak terbakar? Lihat, bukankah jari kakiku terbakar?" Saat dia mengatakan itu, Li Fugui dia mengulurkan jari kakinya untuk keduanya gadis untuk dilihat. Yu Zhen melihat ke kaki Li Fugui dan melihat bekas luka bakar sebesar kacang kedelai di jari kakinya. Melihat adegan ini, Yu Zhen berkata dengan marah, "Cedera kecil ini sama sekali bukan hal yang baik, bukan, tidak, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari kami, baru saja. Duo-duo dan saya masih sangat jauh dari api. Kamu sudah bisa merasakan sensasi terbakar yang kuat, tapi kamu berada di tengah-tengah api, belum lagi kulitmu, bahkan rambutmu pun baik-baik saja. Apakah kamu pikir kamu membawa semacam artefak?" Li Fugui berdiri, dia menyebar tangannya dan berkata sambil tersenyum tak berdaya, "Lihat, apakah ada artefak tersembunyi di tubuhku? Sial, KTP-ku sudah terbakar. Kurasa akan sulit membeli tiket pesawat saat kita pulang." Sampai saat ini, Hua Duo dan Yu Zhen baru menyadari bahwa hanya ada seekor ular di Li Fugui yang menghalangi posisi kunci. Kedua gadis itu memasang ekspresi malu di wajah mereka. Untungnya, Hua Duo mengenakan mantel. Dia melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Li Fugui. "Jangan biarkan ular ini menghalangimu. Tutupi dengan pakaianmu. Jika tidak, jika ular itu tidak sengaja memakanmu, apa yang akan kamu lakukan?" Yu Zhen tersipu dan melepas mantelnya. Mantel, menyerahkannya kepada Li Fugui dan berkata dengan serius, "Sebaiknya kamu menggunakan pakaianku. Duo, pakailah pakaianmu." Pakaian Hua Duo tipis, di bawah mantel hanya ada rompi. Setelah melepas mantelnya, di bawah rompi tipis, samar-samar dia bisa melihat pertanda buruk di dalamnya. Sebagian besar benjolan daging putih terlihat. Yu Zhen merasa ini tidak baik hanya dengan melihatnya sekilas. Berbeda dengan Hua Duo, Yu Zhen biasanya berpakaian lebih konservatif. Lagi pula dia dibesarkan di Gunung Yuksu sejak kecil. Orang-orang di Gunung Yuksu juga adalah biksu dan memiliki pemikiran yang relatif konservatif. Dalam hal berpakaian, kami mengikuti prinsip tidak mengungkapkan apapun jika kami bisa, dan menutupi semuanya jika kami bisa. Meskipun Li Fugui pernah melihat tubuh kedua gadis ini sebelumnya, di sini, ketika dia tiba-tiba melihat Hua Duo berpakaian sangat seksi, dia terganggu sejenak dan tidak mendengar kata-kata Yu Zhen. Yu Zhen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Li Fugui. Melihat Li Fugui masih menatap dada Hua Duo, dia tidak bisa menahannya. Dia melangkah maju dan mencubit daging lembut pinggang Li Fugui, memutarnya dengan keras, dan kemudian mengutuk dengan wajah gelap, "Kamu bajingan, kenapa bukankah aku baru saja membakarmu sampai mati di dalam? Hah, kelihatannya bagus, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya?" Li Fugui akhirnya menyadari apa yang dia lakukan dan dengan cepat melompat untuk menghindar. "Yu Zhen, kenapa kamu begitu kejam? Apa, selain itu, jika kamu membakarku sampai mati di dalam, kamu akan menjadi janda?" Juga, aku tidak melihat apapun. Aku hanya melihat apa yang ada di depanku. Yu Zhen memelototi Li Fugui dengan tajam dan berkata sambil melemparkan pakaian di tangannya, "Ini, tutup dulu." "Hah, menurutmu aku buta? Kamu belum melihat apapun?"
Apa menurutmu aku bisa tidak melihat apapun di depanmu? Wajah Huaduo berubah setelah mendengar percakapan ini. Wajahnya penuh rasa malu, pipinya merah, dan dia tersenyum malu-malu pada Yuzhen dan berkata, "Yang mana? Aku tidak bermaksud melakukannya itu." Saat dia mengatakan itu, Huaduo segera mengenakan mantelnya. Setelah memakainya, dia sengaja menarik resletingnya. Li Fugui menahan tawanya, membungkus dirinya dengan mantel Yuzhen, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata terus terang kepada Yuzhen dan Huaduo, "Oke, jangan membicarakan hal-hal yang berantakan ini, dan pikirkan situasi di depan kita. Bagaimana caramu lulus ujiannya?" Sial, kotoran di lembah Baihua ini terlalu gelap untuk membuat jebakan seperti itu. Untungnya, saya membawa ular hitam besar itu bersamaku hari ini. Kalau tidak saya akan benar-benar terkubur di lautan api. Buang kata-kata ini, Li Fugui menegakkan punggungnya dan meraung ke arah pegunungan di kejauhan. "Kamu bajingan, kamu keturunan lembah Baihua. Dengarkan baik-baik, jangan biarkan aku masuk. Setelah aku masuk, aku akan membakar tempatmu berkeping-keping, murni." Huaduo terdiam beberapa saat, melihat Li Fugui berdiri di puncak gunung mengumpat seperti anak kecil. Dia berkata dengan santai, "Apakah menurutmu kutukan seperti ini efektif? Jaraknya sangat jauh sehingga orang tidak dapat mendengarnya." Setelah mengatakan itu, Huaduo menatap Yuzhen dan berkata kepada Yuzhen. Zhen bertanya dengan serius, "Saudari Yuzhen, Anda berasal dari kuil Yuxu dan orang yang relatif kuat di sekte tersebut. Bagaimana kita harus melewati level ini?" Bersambung